Salam sehat. Bagaimana kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tema 9 di subtema yang kedua. Nah, sekarang mari kita bersama-sama masuk dan mempelajari tema 9 di subtema yang kedua. Udin dan Siti dan Edo sama-sama menggambar minuman. Ini adalah hasil karya Udin, Siti, dan juga Edo. Coba amati air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Berikutnya minuman ringan manis yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Dan secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi juga dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang terdapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Campuran adalah zat komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran adalah zat homogen, yaitu campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Dan zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Zat campuran diantaranya ada sirup, yaitu campuran gula dan pewarna dan air. Ada larutan oralit dan udara. Sedangkan zat campuran lain, contohnya air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak, itu tidak bisa tercampur sempurna. Keluarga Siti selesai membersihkan ruangan keluarga. Siti dan keluarganya beristirahat di ruangan keluarga sambil menonton televisi. Sebelumnya menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan Ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat Siti. Yang pertama, air mineral dalam gelas yang terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Gelas air es teh, yaitu campuran heterogen, adalah teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es. Segelas kopi memiliki tiga materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Yang terakhir, segelas teh manis merupakan perpaduan materi,
yaitu air, teh, dan gula putih. Elektronik banyak jenisnya, 3 diantaranya adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Pertama, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Pemaparan iklan ini melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas, yaitu dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Kedua, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan ini sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Melalui internet, informasi dapat disampaikan dramatis dan interaktif. Sekarang coba perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet. Iklan melalui radio perlu dibuat naskah sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Seperti contoh iklan pewangi ruangan berikut ya. Berdasarkan naskah radio, di atas berisikan ajakan untuk menggunakan segar wangi pengharum ruangan. Sedangkan pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita. Rancangan iklan dibuat dalam rumah produksi. Anak-anak ibu perhatikan contoh iklan melalui televisi dengan menggunakan permen planet. Mulut terasa segar seperti setelah menyikat gigi. Contoh iklan yang dipaparkan melalui internet merupakan iklan internet jenis banner. Itu iklan pada papan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Dan ini menawarkan produk mie instan dengan merek Yomimi. Merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Anak-anak perhatikan alat elektronik. Apakah ini? Iya, benar, televisi adalah salah satu media elektronik yang berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi sebagai media audiovisual yang menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Berikutnya ada radio yang berfungsi sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan juga sebagai sarana propaganda. Dan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata dengan efek suara. Yang ketiga adalah komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik, yaitu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti input dan output suatu informasi atau data. Komputer jika dihubungkan dengan layanan internet bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis yang bisa menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya lebih murah. Ternyata televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama ya, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Media yang disajikan iklan elektronik dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar lebih menarik. Yang pertama ada perhatian, yang kedua minat, yang ketiga keinginan, yang keempat rasa percaya diri, dan yang kelima adalah tindakan. Cukupkan materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat.